Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi lagi wabarakatuh. kita bertemu di program Sang Legislator. Nah, sebelum kita memulai ada pantun untuk teman-teman dan narasumber kita pada hari ini. Buah melon, buah semangka, bentuknya lebih bundar dari manggis. Selamat datang Bu Kofida. Semoga jadi perbincangan manis. Assalamualaikum Amin. Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Sampean kok tambah cantik. Sama kok tambah manis, Bu. Masya Ya ampun Bu, kayak semangka loh Bu. Allah. Manis, lowok gini ngono. Sing penting Bahagia. bahagia. Cocok ya Bu, semangka merah hijau. Iya, Kan, ya ampun. Oke, Bu Kofida, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol cantik, Mas. Kita akan ngobrol tentang pengendalian lingkungan hidup untuk keseimbangan pembangunan. Betul. Ya, artinya memang lingkungan hidup ini perlu dijaga ya Bu ya, supaya Jawa Timur ini terhindar dari bencana alam. Betul gitu ya Bu ya. Betul. Nah, Bu Kofida, kalau kita lihat kondisi realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau DLH Jatim tahun ini, terutama setelah fakta bahwa serapan anggaran pada tahun 2025 ini sekitar 55,46%, betul? Terserap sekian 2025 ini sampai bulan kapan? Oke. Mereka mesti ada acuan ketika nanti bulan Desember paling tidak 96-97% harus terserap. Oke. Prosesnya biasa begini Mbak, diproses yang program membutuhkan realisasi bentuk termin 1, kedua, ketiga, begitulah. Rata-rata mereka itu menggunakan di termin ketiga, sehingga terbaca. Mungkin bulan Agustus atau September kemarin sekian persen, tapi yakin nanti ketika Desember mesti akan terserap maksimal. Desember ini sudah harus terserap maksimal ya Bu ya. Artinya kalau dari pantauan dari Komisi D sendiri ini, serapan anggaran khususnya ini ya untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ini sudah terserap dengan baik atau belum? Kalau upaya terserap, mereka kan sudah ada konsep kerja, konsep program. Ini untuk apa? Untuk apa? Justru yang hari ini harus dibahas karena masalah lingkungan hidup ini luar biasa, besar dan banyaknya. Justru anggarannya harus ditambah. Oke. Dari usulan dari Komisi D sendiri, apakah nanti di tahun anggaran 2026 sendiri APBD-nya ada anggaran khusus Bu? Karena kan kalau kita lihat sendiri ini memang agak sedikit miris ya untuk lingkungan ya, berkurang ya Bu ya. Betul. Oke, berkurang berapa persen Bu dari tahun sebelumnya, tahun 2025 sendiri? Hampir di semua SKPD Mbak, anggaran 2026 itu dikurangi semua. Karena ada kebijakan Menteri Keuangan, dana transfer dari pusat dikurangi itu, akhirnya semua OPD itu dananya dikurangi. Begitu. Makanya berapapun anggaran yang sudah dibahas bersama untuk tahun 2026, lingkungan hidup harus kerja maksimal. Harus kerja maksimal. Karena di lingkungan hidup itu banyak hal yang harus kita selesaikan. Pencemaran, sampah, tambang liar, sungai tercemar. Kemudian pihak-pihak yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Itu masih banyak. Nah, ketika mereka kerja untuk mendampingi hal-hal yang seperti ini tadi, butuh anggaran. Oke, baik. Artinya kalau misalnya apakah rendahnya serapan anggaran tersebut menunjukkan hambatan struktural nggak Bu? Misalnya kayak perencanaan, birokrasi, kapasitas, atau justru prioritas pembangunan daerah ini lebih condong ke aspek lainnya? Bulan Desember itu sudah mulai proses program realisasi Mbak. Iya. Maka kaitannya apakah ini menghambat? Enggak. Tidak menghambat? Enggak menghambat. Karena mereka kerjanya ya sesuai dengan plot sejak awal anggaran diputuskan. Dana sekian ini untuk apa, untuk apa, untuk apa. Cuma proses pelaksanaannya itu yang diupayakan pada akhir Desember harus tuntas. Tuntasnya itu anggaran terserap minimal di atas 90%. 96 atau 97 tadi itu ya Bu ya? Betul. Artinya kalau Anda lihat sendiri, terus kemudian kawasan industri, fasilitas pengelolaan sampah, ini kita lihat kan aktivitas perkotaan di Jawa Timur ya Bu ya, termasuk di Surabaya, ini potensi mempengaruhi kualitas. Nah,
Komisi D memastikan nggak bahwa pengembangan infrastruktur sampah dan energi ini tidak mengorbankan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat? Kalau kita lihat sendiri juga nggak hanya terkait dengan pengelolaan sampah begitu, tapi juga seperti kebersihan sungai itu juga harus diperhatikan, iya kan? Bagaimana Bu Anda lihat? Masalah lingkungan hidup banyak hal yang harus kita lihat, Mbak. Pertama, masalah sampah. Sampah ini berpengaruh besar terhadap kondisi lingkungan hidup. Dan sampah ini menjadi permasalahan nasional. Maka apa yang harus dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur? Hari ini kami bersama lingkungan hidup kemarin itu sempat membahas tentang pengelolaan sampah regional. Yang ada di Probolinggo, yang ada di Kediri, yang ada di Blitar. Upaya-upaya dalam rangka mengurangi sampah ini yang harus didampingi terus oleh masyarakat. Kenapa? Sebenarnya Mbak, sampah itu bisa dijadikan uang. Cuma karena kalimatnya sampah gitu, jadi kayak sesuatu sudah dibuang begitu kan. Padahal aslinya sampah itu kalau kita mau mengelola menjadi uang. Betul, ini menjadi uang. Cuma budaya kita yang belum bisa memaksimalkan bahwa sampah ini dapat dikelola. Oke, kalau Bu Kofida sendiri melihat sampah ini belum bisa dikelola begitu. Nah, artinya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini DLH sendiri ini memang tidak dilakukan atau memang belum dioptimalkan begitu Bu. Kalau tadi kan dibilang sampah itu bisa dikelola menghasilkan uang gitu. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa kabupaten kota yang ada, kalau untuk Surabaya sendiri itu sudah ada bank sampah. Betul. Nah, Anda melihatnya seperti apa itu? Hari ini yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kaitannya melakukan pembinaan terhadap orang-orang yang mengelola sampah atau terhadap orang-orang yang aktivitasnya menghasilkan sampah, itu sudah dilakukan binaan, cuma perlu dimaksimalkan. Kenapa? Bicara sampah, sampah itu ternyata yang terbesar adalah dari rumah tangga. Dari rumah tangga ini kan kemudian diangkut menuju ke TPS, tempat penampungan sementara. Dari TPS ini kemudian ke TPA. Nah, ini yang kemudian butuh alat, butuh operasional. Betul Mbak, betul. Iya. Nah, tapi saya setuju Mbak, kalau yang sampaikan tadi bank sampah. Bank sampah. Nah, bank sampah ini ada Mbak di masyarakat, di desa-desa, di dusun, di RW, di RT itu ada. Cuma belum semuanya bisa mengelola sampah ini. Nah, ini yang kemudian inisiasi dari masyarakat yang kemudian ada bank sampah. Nah, disitulah pemerintah harus hadir mendampingi mereka. Oke, kendalanya apa sebenarnya Bu? Maksudnya ini kan pemerintah harus hadir mendampingi, artinya memang edukasi terkait pengelolaan sampah ini masih cukup minim, ataukah memang pengabaian dari masyarakat sendiri, bodo amat yang penting aku udah buang sampah, masalah bank sampah itu bukan urusan kami tapi urusan pemerintah. Nah, apa sebenarnya kendala terbesarnya sendiri? Pemahaman budaya atau anggapan yang jenengan sampaikan itu yang hari ini masyarakat belum semuanya paham. Bahwa sampah urusannya pemerintah. Salah. Sebenarnya sampah itu urusan kita bersama. Urusan kita bersama. Maksudnya saya tadi nyampaikan bahwa pemerintah harus hadir itu melakukan pembinaan. Bagaimana kalau sampah ini dikelola? Mulai dari rumah tangga dipilah. Ini plastik, ini kertas, ini botol, bla 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 bla. Ini sampah yang tidak bisa dihancurkan, maka cara membuangnya begini-begini. Nah, pemerintah itu hadirnya di posisi itu, tapi tidak kemudian hadir memberikan arahan saja, tapi bantu mereka alat. Bantu mereka kalau barang-barang ini bisa dikelola, barang ini bisa dijual, dijualnya kemana? Kan tidak semua masyarakat tahu. Iya. Nah, di Jawa Timur ini Mbak, bekas botol air mineral ini Mbak, ini bisa dijual di Jombang pusatnya. Jadi ketika ini hasil kegiatan apapun kemudian ini dikumpulkan sendiri, ini bisa dijual. Kertas-kertas ini, kardus-kardus itu juga bisa dijual. Di Kabupaten Malang ada pabrik pengelolaan limbah kertas. Pabrik pengelolaan limbah kertas. Itu untuk kertas ya? Jadi limbah itu kertas kardus, kertas begini-begini itu dimasak sedemikian rupa menjadi bahan yang bisa dijual.
Ya, tapi itu kan dilakukan oleh masyarakat kota-kota besar, Bu. Nah, kalau misalnya mereka masyarakat kayak yang di pinggiran, kepulauan, mungkin butuh edukasi lebih lagi gitu. Betul. Nah, ini artinya kan tugas pemerintah provinsi gitu. Nah, solusi yang ditawarkan oleh Komisi D sendiri apa, Bu? Kita berkali-kali nyampaikan, Mbak, kepada Dinas Lingkungan Hidup, penyelesaian tentang sampah ini tidak bisa provinsi saja yang gerak. Iya. Tapi perlu kerjasama dengan kabupaten kota. Oke. Lini pemerintahannya sampai RT, RW itu difungsikan bagaimana kemudian kita mengelola sampah. Oke. Tapi juga Mbak, kesadaran dari masyarakat. Banyak Mbak sampai hari ini itu ketika mobil berjalan, di situ ada jalan raya gitu, sampah itu diuncal begini. Itu masih ada. Lah, yang begini-begini yang kemudian menghambat kita ini kepingin pengelolaan sampah ini menjadi menjadi masalah yang bisa kita berdayakan, tapi sisi lain masih ada orang-orang yang belum memahami tentang itu. Ini kalau kita bicara sampah loh, Mbak. Iya. Tapi bicara urusannya lingkungan hidup masih banyak. Satu, pencemaran lingkungan, pencemaran sungai. Maka kepada perusahaan-perusahaan tolong ikuti aturan yang ada. Ketika perusahaan itu memproduksi yang kemudian ada sampah, apakah sampah cair? Bahasanya limbah ya. Apakah limbah cair, limbah padat, atau limbah udara? Maka ikuti aturan yang ada. Oke, kalau kita berbicara masalah limbah sampah, nah ini dari penelitian dari salah satu artikel terbaru, Bu, polusinya adalah mikroplastik. Betul. Nah, ini kalau hujan ini bisa-bisa masuk nih katanya, hujan ini diselimuti dengan mikroplastik. Nah, dan juga limbah impor di Jawa Timur gitu. Nah, kebijakan Provinsi Jatim dan Komisi D ini untuk mengatasi limbah impor, Bu. Limbah impor plastik dan mikroplastik ini kayak gimana kalau Komisi D melihatnya? Karena kan kalau mikroplastik ini kan kita tidak bisa terlihat ya dengan mata manusia yang kosong gitu. Makanya kemarin ada semacam kebijakan ya. Kalau kita beli di Indomaret tidak dikasih bungkus. Kasih bungkus. Tapi tetap dikasih kemudian beli. Beli, iya. Tuh, iya kan? Tas kain. Betul, diganti yang bukan plastik, kalimatnya begitu. Nah, yang dilakukan oleh Komisi D selama ini, Mbak, kaitannya dengan sampah, karena sampah, terutama sampah plastik, ternyata sampah plastik itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Makanan-makanan hari ini semuanya serba ada plastiknya. Oke, oh my God. Betul, Mbak. Serem ya, Bu? Betul. Serem kalau kita tahu benernya serem. Nah, ya, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian kita dukung beberapa program kaitannya untuk mengelola sampah itu, lagi-lagi Mbak, terakhirnya apa? Terkendala oleh anggaran yang ada. Anggaran, oke. Kendalanya anggaran ya, Bu. Tapi apakah pernah diusulkan bahwa anggaran untuk khusus mengatasi limbah, sampah terkait dengan lingkungan hidup ini dianggarkan yang agak cukup tinggi? Gitu. Belum, karena mereka itu kegiatannya ada melekat pada program apa. Ada program apa, jadi misalnya pengelolaan sampah. Mereka menganggarkan pengelolaan sampah ini dalam konteks belum sampai kepada sampah itu diapakni, sampah itu dimanfaatkan, bla 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 bla. Bicaranya masih sampah itu dibuang kemana. Kemudian agar ini tidak terbuang karena bisa dimanfaatkan, diarahkan untuk dilakukan seperti ini. Nah, di desa dengan di kota memang beda, Mbak. Kalau di desa hari ini masih ada beberapa masyarakat karena tanahnya luas, sehingga permasalahan sampah itu tidak menjadi sesuatu karena mereka bisa membuang di lahannya, kemudian karena panas kering terus dibakar. Cuma saran saya, wahai masyarakat Jawa Timur, kalau membakar sampah ditunggu sampai selesai, sampai mati. Karena ketika jenengan membakar sampah, kemudian musim angin itu bisa membakar rumah. Iya, betul. Nah, jadi harus ditunggu bla 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 bla. Tapi yang kelihatan amat sangat, yang harus dibarengi dengan peduli ini masyarakat kota. Karena dengan lahan sempit, beberapa memang ada bank sampah, Mbak. Ada yang mengelola. Tapi dibandingkan yang ada dengan yang tidak ada dibuang begitu saja, itu lebih banyak dibuang begitu saja.
Nah, ini makanya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini yang kemudian bisa disiarkan terbuka, saya mengajak kepada masyarakat Jawa Timur bahwa sampah itu berbahaya. Maka ayo memperbaiki budaya kita bagaimana mengelola sampah agar tidak berbahaya untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Oke, itu ya pesannya adalah sampah itu berbahaya. Jangan main-main ya sama sampah. Gitu. Kalau bisa dikelola untuk menghasilkan uang, ayo kita lakukan bersama-sama begitu. Artinya supaya lingkungan sekitar kita juga nyaman, bersih gitu ya Bu ya. Nah, apa ada upaya Bu untuk memperkuat pengawasan impor sampah atau mendukung ekonomi sirkular ya, pengelolaan sampah lokal gitu. Nah, dari Komisi D seperti apa Bu? Ada Mbak, kaitannya pengawasan impor itu ya karena undang-undangnya itu yang memiliki kan pusat. Maka yang di daerah ini ketika menemukan, ketika ada kejadian, baru ada tindakan. Jadi ketika ada kejadian baru ada tindakan. Itu Indonesia banget ya Bu? Ya Indonesia banget kan gitu. Ternyata sampean tahu. Iya, jadi kalau sampean tahu. Enggak. Jadi Indonesia banget kalau ada kejadian baru dilakukan antisipasi gitu. Betul. Bu, dalam konteks penggunaan lahan dan pertambangan baru-baru ini tuh muncul kekhawatiran terkait pencabutan atau perubahan regulasi. Bagaimana Komisi D ini mencabut atau pemberian izin pertambangan di tingkat daerah, Bu? Izin pertambangan itu kan ada prosesnya, Mbak. Pertama kan ada rekomendasi dari kabupaten kota dulu. Kemudian ke provinsi. Kejadian-kejadian tentang pertambangan ilegal, tentang pertambangan yang kurang memperhatikan lingkungan di Jawa Timur hari ini sebenarnya masih banyak. Karena mereka itu konteksnya, yang mereka penambang besar tentunya kan sudah ada hitung-hitungan, keuntungan saya sekian, bla 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 bla. Tapi yang penambang lokal, mereka kan intinya bahwa saya harus makan. Nah, di posisi ini yang kemudian aturan harus ditegakkan. Pemerintah harus punya kebijakan ketika penambang itu penambang lokal dengan luas area sekian dibandingkan dengan penambang besar dengan menggunakan alat berat, tentunya harus berbeda pendampingannya. Meskipun ini kayak misalnya galian C gitu Bu. Betul. Nah itu juga harus Betul, semuanya ada aturannya. Jadi ketika mereka galian C dengan luasan sekian bla 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 itu tetap harus ada izin. Nah, tapi bagi mereka yang kemudian pribumi lah bahasanya, ngambilnya kecil-kecil bla 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 itu tetap harus dibina. Dibinanya bagaimana? Sama cara mengambilnya galian C itu begini, yang kemudian nantinya dilestarikan. Supaya apa? Tidak mengganggu ekosistem alam. Oke, tidak mengganggu ekosistem alam. Nah, bagaimana memastikan aspek lingkungan ini tetap terjaga meskipun misalnya pencabutan atau pemberian izin pertambangan di tingkat daerah, Bu? Ya kan harus ada pelestarian kembali. Kan di situ juga ada wilayah-wilayah yang boleh digali, ada wilayah-wilayah yang tidak boleh digali. Yang ini pengusaha-pengusaha itu seharusnya, mohon maaf ya dalam tanda kutip, jangan menghitung keuntungannya saja. Tapi ayo berpikir untuk anak cucu kita tentang pelestariannya bagaimana. Artinya harus pengusaha-pengusaha ini juga harus melihat supaya lingkungan ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat setempat ya Bu ya. Betul. Jadi nggak egois gitu ya. Nah, betul. Tidak egois ya Bu. Bu, kalau kita lihat rencana pemetaan ulang wilayah rawan kerusakan lingkungan akibat tambang. Nah kalau di Jawa Timur sendiri ini mungkin daerah Banyuwangi ada tambangnya. Betul. Tapal Kuda ya Bu ya. Betul. Lumajang, Lembang Pasir. Lumajang ada. Nah ini Anda Malang melihatnya. juga ada. Oh Malang juga ada Bu ya. Ada. Di kabupaten kota? Kabupaten. Nah ini Malang juga ada. Ini kalau kita lihat pemetaan wilayah rawan kerusakan lingkungan akibat tambang ini Bu, pengawasan intensifnya seperti apa kalau Komisi D harus memberikan saran kepada pemerintah provinsi ya gitu? Betul.
Pemetaan itu benar Mbak, harus dilakukan. Tidak menunggu aduan. Oh, tidak menunggu aduan. Maka ketika pemetaan itu kemudian memunculkan data, wilayah-wilayah yang ada penambangan galian C atau penambangan pasir atau penambangan yang lainnya, ketika kemudian pemerintah ini sudah bisa memetakan, maka yang namanya kecelakaan itu tidak akan terjadi. Cuma budaya kita yang terkadang masih repot, Mbak. Ketika diawasi mereka kayaknya aman-aman saja, tidak ada sesuatu, ini sudah sesuai aturan. Tapi ketika yang mengawasi kemudian pindah, mereka melakukan lagi. Nah, makanya di sini ayolah semua pihak, bahkan masyarakat jangan takut kemudian melaporkan ketika ada galian C, ketika ada penambangan yang kemudian tidak sesuai atau merugikan. Dan bahkan terjadi kerusakan untuk lingkungan itu sendiri. Oke, memang harus benar-benar cukup diperhatikan ya Bu ya, supaya lingkungan kita ini bisa terjaga dari polusi-polusi, gitu ya. Kalau tadi mikroplastik, ini belum lagi tambang, kemudian pengelolaan sampah, ini memang pekerjaan atau PR berat dari pemerintah provinsi untuk penanganan ini begitu. Belum lagi pencemaran kondisi air atau sungai berantas yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur hari ini, posisinya itu juga tidak baik-baik saja. Itu sungainya warnanya kayak Milo, Bu. Betul. Apalagi zaman kalau lihat di Madura. Di Madura itu sungai itu warnanya merah. Karena bekas dari para pengrajin batik. Nah, yang kayaknya pengelolaan limbah cairnya belum sesuai prosedur. Jadi limbah cair itu begini Mbak, contoh di pabrik gula. Nah, ketika terjadi penggilingan bla 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 bla, kemudian di situ ada kolam pertama, itu yang warnanya hitam, kecoklat-coklatan tua. Kemudian mereka dikelola masuk ke kolam satunya. Kolam kedua. Setelah kolam kedua agak bening, maka ke kolam 3. Ke kolam 3 bening. Mereka kemudian membuat aliran kecil yang di situ dibuatkan kolam kecil ada ikannya. Ketika ikan itu tidak mati, berarti air ini sudah aman. Limbah air ini sudah aman. Nah, tapi antara kolam 1, kolam 2, kolam 3 ini kan butuh biaya. Butuh biaya. Ya, di sini kemudian kami melakukan pengawasan. Sudahkah limbah cair itu melalui proses yang benar? Jangan sampai kejadian kemudian dari kolam pertama langsung dibrol masuk ke sungai. Nah, itu yang salah ya. Salah. Artinya itu juga bukan hanya mencemari, meracuni manusia, tapi juga ikan-ikan yang ada di situ juga ikutan meninggal ya Bu ya. Mati. Ikutan mati. Ikannya meninggal. Meninggal. Karena kan artinya kan itu juga merusak tubuh manusia tanpa disadari begitu. Jadi merusak organ-organ tubuh, nggak ngerti nih, banyunya warnanya merah. Makanya kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup itu menyampaikan, apa Pak terakhir yang jenengan harapkan? Saya setuju. Kepada para pengusaha yang kemudian menghasilkan limbah, ayolah proses aturan itu dilalui agar tidak merugikan. Jadi di provinsi ini kan ada sungai besar Mbak. Sungai itu di beberapa titik itu ketika diuji lab sudah tidak sehat. Nah ternyata sebabnya apa? Karena limbah belum dikelola langsung dibuang ke sungai. Jadi berasa sungainya tempat sampah ya Bu ya. Jadi asal buang aja gitu ya. Asal buang tanpa memikirkan dampaknya itu bagi manusia sendiri. Gitu. Mungkin warnanya merah. Oh ini bekas batu bata gitu. Padahal sebenarnya itu adalah zat kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia gitu. Nah Bu, kalau tentang sungai nih, atau aliran sungai ya, das ya Bu ya. Ini masalah utama di beberapa das di Jatim ini termasuk banjir, erosi, pencemaran, pengelolaan sampah. Tadi udah kita bahas ya Bu ya. Nah ini bagaimana Komisi D ini melihat urgensi revitalisasi sungai dan das di Jatim. Nah tadi sempat kita ngobrolin. Daerah aliran sungai yang ada di provinsi itu setelah didata
dan bahkan beberapa hasilnya belum bisa dimaksimalkan, itu tentang kewenangan, Mbak. Iya. Jadi DAS ini milik kabupaten, DAS ini milik provinsi, atau DAS ini milik pusat. Oke. Nah, ketika kemudian statusnya itu sudah ditentukan bahwa ini milik provinsi, maka provinsi harus gerak. Ketika ini milik pusat, maka pusat harus gerak. Ketika milik kabupaten, maka kabupaten harus gerak. Tapi apakah kita harus ego karena itu bukan kewenangan saya, maka saya tidak harus membangun? Jangan. Di sini kemudian harus ada koordinasi. Contohnya Bengawan Solo. Bengawan Solo itu kan Jawa Tengah. Tapi imbasnya kan ke masyarakat Jawa Timur. Lah, di sini perlunya kemudian koordinasi. Nah, kaitannya kemudian sampah-sampah yang masuk ke aliran sungai atau ke DAS, pertama yang dilakukan agar tidak banjir, jangan membangun di sekitaran DAS. Jangan membangun di sekitaran DAS. Ya, karena ketika air itu melimpah, kemudian DAS itu kanan kirinya ada bangunan, akhirnya kan menjadi sempit. Kalau sempit, air tidak menampung, banjir. Satu. Kedua, jangan buang sampah sembarangan, terutama di aliran-aliran sungai, karena itu menghambat. Ketika menghambat, ya banjir yang terjadi. Bu, kalau kita lihat sendiri ini kan kalau di daerah Surabaya, apalagi Sungai Berantas itu masih pinggiran-pinggirannya itu masih dimanfaatkan masyarakat ya, itu untuk membangun rumah di situ, ya rumah kecil-kecilan, dan mereka masih sehari-hari mereka itu kayak misalnya mandi di sungai. Tapi kalau kita lihat sendiri, padahal warna air sungainya sendiri kotor, banyak sampah. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh DLH atau maksudnya pemerintah Provinsi Jawa Timur? Karena meskipun diedukasi, tetap masih mereka bersikukuh mandi di air sungai lebih segar begitu, Bu. Ya itu tadi, Mbak. Jadi masyarakat kita ini ndablek. Perlu edukasi ya, Bu ya? Atau perlu dijawar biar didengarkan dengan Enggak. Tapi saya tetap semangat, saya tetap setuju kaitannya sosialisasi ataupun pendampingan itu jangan putus asa. Terus saja dilakukan. Biasanya begitu, ketika ada kejadian yang tidak mereka inginkan baru mereka sadar. Tapi kan kita tidak ingin begitu. Ya sudah, lakukannya saja terus-menerus. Tidak di Surabaya saja, Mbak, di daerah lain itu masih ada. Karena mungkin bisa juga dibilang terpaksa onone iku. Ya wis iku langsung digawe gitu. Nah, tapi kemudian urusannya dengan air bersih, ya tetap provinsi harus memperhatikan. Artinya memperhatikan itu membuat program bagaimana masyarakat ini bisa menggunakan, bisa memakai air bersih dan air itu sehat. Air bersih dan air itu sehat, jadi bisa digunakan nggak hanya untuk minum, tapi juga di aktivitas sehari-hari ya, Bu ya. Bu, ada nggak sih kemungkinan besar peran masyarakat dan LSM ini upaya restorasi sungai, bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah? Nah, kalau kita lihat kan biasanya kan kalau LSM atau pemerhati lingkungan ini kan cuman ya ayo kita tapi do something-nya itu kan cuma sebentar aja, Bu, gitu. Saya sebenarnya dukung penuh, bahkan terima kasih kepada masyarakat atau LSM yang peduli dengan kebersihan sungai. Tidak saja pemerintah harus hadir di sana, tapi para pengusaha juga harus hadir di sana. Note ya, Bu, pengusaha ini harus hadir. Iya, karena di pengusaha itu, di perusahaan-perusahaan kan ada dana untuk masyarakat. Kalau masyarakatnya kemudian peduli, nah ayo perusahaan-perusahaan itu juga peduli. Entah bentuknya melok gotong royong bareng membersihkan, atau mereka membantu operasional agar mereka melakukan itu. Atau memberikan anggaran begitu ya, Bu ya, supaya mereka mungkin memberikan alat pembersih sungai gitu, supaya masyarakat ini bisa Tapi di Surabaya ini sudah beberapa sungai termasuk bersih loh, Mbak. Oh iya. Termasuk bersih dibanding dulu ketika dalam tanda kutip engko ojo diterusno ya. Iya, Pemerintahannya Bu Risma. Iya. Kan menjadikan lingkungan Surabaya bersih. Bersih, betul. Bunga-bunga di mana itu bagus, bla 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 ya kan. Nah, kalau itu kemudian diteruskan, saya yakin, Mbak. Saya yakin Surabaya itu panasnya itu akan menjadi panas sing ngangeni. Wah, ini kayaknya harus ada slogan
Surabaya panasnya ngangen. Ngangeni. Oke, Bu, terakhir saran Bu kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Timur agar lingkungan kita ini bisa terjaga dengan baik dan tidak ada lagi pencemaran lingkungan dan khususnya pengusaha ya Bu ya, bisa memperhatikan regulasi-regulasi yang sudah diberikan oleh pemerintah, diterapkan oleh pemerintah dan bisa direalisasikan, dipatuhi oleh seluruh pengusaha yang ada di Jawa Timur gitu. Silakan Bu Kofida. Terima kasih Mbak. Saya mengajak kepada masyarakat Jawa Timur bicara tentang lingkungan hidup hari ini sudah tercemar luar biasa. Ya. Kalau kita bicara titik-titik, memang beberapa titik-titik itu aman, aman, tidak terjadi pencemaran. Tapi di titik-titik lain itu terjadi pencemaran. Disinilah kemudian peran masyarakat, peran kita, peran pemerintah, ayo bareng demi anak cucu kita di masa yang akan datang. Jadi ayo sama-sama kita berperan aktif untuk menjaga lingkungan kita begitu. Kita masuk kuis Bu Kofida. Nanti Bu Kofida harus menjawab cepat, ya kan? Terus kemudian setelah semua dijawab nanti harus diberikan alasannya satu persatu. Oke? Ready Bu? Siap. Siap. Yang pertama, Fatayat Muslimat. Organisasi yang membawa saya bisa begini. Fatayat Muslimat Bu. Loh iya. Oke, dipilih yang mana? Oh dipilih. Ya. Fatayat itu ketika usia muda, Muslimat itu ketika usia tua. Ya. Tapi tempat atau organisasi sosial keagamaan itu penting dan itulah yang menjadi sebab saya bisa menjadi anggota DPRD. Oke, asik. Guru politisi? Guru juga politisi. Guru juga politisi, kami lagi kira jenenge. Yuk, Malang Surabaya. Macetnya berkurang. Macetnya berkurang. Malang Surabaya Bu, dipilih Bu Malang atau Surabaya? Malang. Jelas Malang. Surabaya kan panas, padat. Kerak Malang, ngalam ya Bu ya. Oke. Desa kota Bu? Desa. Oh desa. Kenapa desa? Karena di desa itu menjadi aman, tenang, nyaman, sejuk. Inovasi atau evaluasi? Inovasi. Kenapa inovasi Bu? Potensi kita itu besar. Oke. Ketika kemudian kita mau berinovasi dengan potensi yang ada, saya yakin hal yang baik akan kita dapatkan. Akan kita dapatkan berarti. Oke, keren ya. Jadi teman-teman harus milihnya inovasi. Karena potensinya bisa keluar. Betul ya Bu? Betul. Gitu. Baik, terima kasih Bu Kofida sudah hadir di Sang Legislator. Semoga apa yang menjadi saran dan juga menjadi solusi yang ditawarkan oleh Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur lewat Bu Kofida ini bisa direalisasikan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jawa Timur, mau dari Pemprov maupun dari masyarakat menengah ke atas ke bawah dan juga pengusaha ini bisa melestarikan lingkungan bersama-sama supaya kita juga bisa menikmati lingkungan yang bersih. Begitu. Terima kasih Sobat Lentera sudah hadir atau sudah menyaksikan bersama-sama Sang Legislator. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Sampai jumpa. Bu, salaman Bu. Terima kasih.